pun Nabi tidak mau umat Islam sama dengan umat Yahudi. Sesuatu yang paling harus dijaga di dalam agama Islam. Kewajiban menjaganya di atas kewajiban menjaga segala-galanya. Yang Allah sangat cintai, tapi dilarang, diharamkan untuk berlebihan mencintai orang saleh. Kenapa? Karena berlebihan memuji. Kenapa dilarang memuji berlebihan? Nabi berpuasa Asyura dan para sahabat. Ternyata orang Yahudi juga puasa Asyura. Puasa sesuatu yang tidak nampak. Puasa itu ibadah yang tidak kelihatan. Ketika Nabi SAW diberitahu bahwa ternyata Yahudi juga puasa di hari yang sama, Rasul tidak mau sama dengan orang Yahudi. Walau samanya itu nggak kelihatan, walau samanya tidak nampak, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Tidak makan, tidak minum itu nampak apa tidak? Tidak nampak. Dua orang yang berpuasa tidak saling kelihatan samanya. Bahkan satu puasa satu tidak kelihatan samanya kalau sama-sama tidak makan ketika itu. Saya puasa, di samping saya berdiri orang yang tidak puasa, atau sebaliknya dia puasa, saya tidak puasa. Sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, tidak tahu siapa yang ibadah, siapa yang tidak ibadah. Itu pun Nabi tidak mau umat Islam sama dengan umat Yahudi. Dengan mengatakan, kalau aku masih hidup untuk tahun yang akan datang, aku akan puasa 9 dan 10. Lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menginginkan umatnya secara zahir sama dengan umat di luar agama Islam. Apatah lagi yang tadi, yang secara penampakan zahir sangat 100% sama. Satu. Yang kedua, berhubungan dengan tauhid. Dan tauhid adalah sesuatu yang paling harus dijaga di dalam agama Islam. Maka larangan untuk menyembelih di tempat ini adalah untuk menjaga tauhid. Kalau sholat harus dijaga, kalau puasa harus dijaga, apatah lagi tauhid. Kewajiban menjaganya di atas kewajiban menjaga segala-galanya. Sehingga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan larangan untuk menyembelih di tempat terjadinya secara zahir kesyirikan, agar umat Islam semakin menjauh daripada syirik, tidak hanya perbuatannya tapi juga menjauhi tempatnya dan menjauhi orang-orang yang melakukannya, karena otomatis kalau berada di tempat tersebut ada kemungkinan bercampur dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga umat Islam semakin lama semakin terjauh daripada kesyirikan, tidak melakukannya, dan ini yang paling penting, dan juga tidak mendekat-dekat ke tempat orang melakukannya, dan juga tidak mendekat-dekat kepada orang-orang yang sedang melakukannya. Sehingga dengan harapan seperti itu umat Islam bertahan di atas tauhid, dan nampak perbedaan ini tauhid, ini syirik. Karena ketika ada sebuah larangan, maka pasti ada jalan menuju larangan. Pasti ada jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada larangan itu. Sebagaimana ketika ada satu tujuan, mesti ada jalan-jalan yang mengantarkan ke tujuan itu.
Di dalam agama Allah, ketika sesuatu dilarang, yang dilarang itu bukan hanya sesuatu yang dilarang itu, tapi juga akan dilarang sesuatu yang terlarang. Yang dilarang itu dilarang, dan dilarang juga jalan-jalan yang akan mengantarkannya ke sesuatu yang dilarang itu. Ana ulangi, di saat Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya melarang sesuatu, pasti ada jalan yang akan mengantarkan ke sesuatu yang dilarang itu. Maka agama Islam tidak hanya melarang yang dilarang, tapi juga melarang jalan yang akan mengantarkan menuju yang dilarang. Ini yang disebut oleh para ulama sadduz dzari'ah. Agama Islam dipenuhi dengan sadduz dzari'ah, menutup pintu-pintu menuju yang terlarang. Dilarang kesyirikan. Ada jalan-jalan yang akan mengantarkan ke kesyirikan. Jalan yang mengantarkan kesyirikan itu ditutup oleh agama Allah dengan larangan-larangan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Walaupun dia tidak syirik, tapi itu pintu menuju syirik. Adalah di dekat pelaku syirik, di tempat kejadian syirik. Sehingga walaupun yang dilakukan di dalamnya adalah tauhid, diharamkan. Lihat, yang dilakukan di dalamnya agama yang terbaik, ibadah yang terbaik, sembelihan tauhid, sembelihan seorang muwahhid, sembelihan lillahi subhanahu wa ta'ala yang Allah sangat cintai, tapi dilarang, diharamkan, maksiat kalau dilakukan di tempat syirik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Supaya apa? Supaya umat Islam terjauh daripada syirik dan terjauh daripada jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada syirik itu. Hal yang sama, kita dilarang untuk berlebihan mencintai orang saleh, berlebihan memuji orang saleh. Dilarang oleh Nabi kita tercinta SAW. Memuji orang boleh, asal jangan di depannya. Apalagi kalau dia saleh lalu kita puji di belakangnya, boleh, nggak ada masalah. Berlebihan nggak boleh. Dilarang. Kenapa? Karena berlebihan memuji saleh bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beritahu apa-apa, tak ada telepon, tak ada informasi, tak ada apa sebelumnya, namun belum kami lagi datang dia sudah siapkan. Itu berlebihan. Berarti dia sudah tahu perbuatan manusia yang mungkin berjarak sekian kilo dari dirinya. Itu pujian berlebihan. Atau kami jalan berlima di bawah hujan tanpa payung, hanya dia sendiri yang tidak basah. Itu gimana caranya itu? Tanpa payung, tanpa alat pelindung, tanpa apa, sama-sama manusia berlima berjalan, kami empat-empatnya basah, dia sendiri yang tidak basah. Itu pujian berlebihan. Memang orang soleh misalnya berlebihan. Innama ana basyarum mithlukum. Di dalam Al-Quran Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, saya manusia seperti kalian. Berarti kalau jalan berlima kena hujan harusnya basah kelima-limanya. Kenapa ini nggak basah? Berlebihan berarti. Berlebihan memuji orang saleh dilarang di dalam agama Islam. Kalau kita ingin memuji dia, puji apa yang kita tahu. Berlebihan tidak.
Nabi langsung mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji saya berlebihan seperti Nasara telah memuji berlebihan Isa putra Maryam. Kenapa dilarang memuji berlebihan? Karena jalan menuju syirik. Kalau kita sudah meyakini orang ini luar biasa, niat saya dia tahu, itu sudah syirik. Saya baru berniat, dia sudah tahu niat saya apa. Walau terkadang terjadi di dalam kehidupan kita, kata para ulama, yang dikenal dengan nama musadafah. Musadafah itu kebetulan dalam bahasa kita. Walaupun dalam akidah kita tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya apa? Kebetulan. Semua ditakdirkan oleh Allah secara rinci. Namun dalam bahasa kita, kebetulan. Bisa saja terjadi sesuatu secara kebetulan. Kebetulan dalam tanda kutip, dalam bahasa manusia kebetulan. Ya. Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah pernah mengatakan, suatu hari didatangi oleh tamu. Setelah selesai, tamu itu mengatakan, Syekh, saya ingin bertanya kepada engkau satu ayat di dalam Al-Quran yang saya tidak faham. Lalu Syekh Albani mengatakan, mungkin kalian mau bertanya tentang ayat ini ya? Lalu disebutkan ayatnya oleh beliau, dan benar ayat itu yang akan ditanyakan oleh tamu itu. Kata beliau, ini kebetulan. Saya menebak dia akan bertanya ayat tersebut. Namun bagi orang-orang yang memiliki akidah yang batil, yang pujiannya berlebihan tentang gurunya, dia akan mengatakan, Masya Allah, tahu dia isi hati saya. Seperti itu. Beliau sendiri yang mengatakan, saya pernah terjadi seperti ini pada saya. Ada orang yang mau bertanya, datang mau bertanya, saya tebak, saya mengatakan, Anda ingin bertanya tentang ayat ini? Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ya Syekh, itu yang ingin kami tanyakan. Lalu saya jawab, mungkin bagi orang yang akidahnya salah bisa diplesetkan. Ya. Wah, ini keramat ini. Lalu ditebarkan informasi bahwa beliau adalah orang, bukan sembarang orang, wali Allah yang tahu isi hati manusia dan semacamnya. Bagi kita, dalam bahasa kita, kata beliau, musadafah, kebetulan saya tebak, kebetulan benar. Dan mungkin terjadi juga pada orang lain. Intinya dilarang berlebihan di dalam memuji orang saleh. Dan terjadi pujian-pujian berlebihan tetap orang saleh, beredar informasinya di tengah kita. Tutup mata kita dari apakah riwayatnya benar atau tidak benar. Intinya adalah berlebihan dalam memuji orang saleh.